Hari ini saya berkesempatan untuk mengunjungi Adek Syahrul yang berada di Karawang di Desa Pedes. Nah, tadi sih kebetulan kita dapat informasi kalau Adek Syahrul ini mengalami namanya gizi buruk. Jadi tadi hari ini kita berkesempatan untuk melihat langsung gimana sih kondisi keluarganya dan juga kondisi si Adek Syahrul itu gitu. Kalau dari hasil pengamatan kebetulan dia hari ini lagi sakit nih, lagi batuk 4 hari gitu. Jadi emang agak-agak sesak gitu. Terus emang kondisi badannya kurus. Usianya sekarang Adek Syahrul itu mau hampir 4 bulan karena lahirnya bulan Mei 2019. Tim aksi cepat tanggap bergerak menuju wilayah Karawang, menjenguk seorang balita yang didiagnosa mengalami gizi buruk. Tepatnya berada di Desa Payung Sari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Bayi yang bernama Syahrul dan berumur 3 bulan itu kini mempunyai berat badan hanya 3,2 kg, jauh di bawah rata-rata bayi seusianya. Ketika tim dokter yang dibawa oleh aksi cepat tanggap tiba, Syahrul langsung mendapatkan pemeriksaan. Mulai dari suhu tubuh, besaran lingkar kepala, lingkar badan, dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Hasilnya, diketahui gizi buruk yang dialami Syahrul berawal dari tidak adanya asupan ASI bagi Syahrul. Penyebabnya adalah sang ibu harus kembali dirawat usai melahirkan dengan bedah sesar. Hingga kini Syahrul hanya mengkonsumsi susu formula. Itu pun terbatas karena harganya yang tak terjangkau oleh orang tua Syahrul. Waktu pertama lahir kan Bu, awalnya dibawa ke Kesmas sama saya. Pas di puskesmas 4 hari ya, 4 hari. Terus kehabisan air tuban, ya minta dirujuk ke rumah sakit umum. Dirujuk sama orang puskesmas ke rumah sakit umum. Pas nyampe di rumah sakit umum, katanya ini udah kehabisan air tutuban, harus dioperasi. Ya saya kan bagaimana Bu ya, penting mah anak saya selamat, ibunya ya apalagi selamat, setuju aja operasi sesar. Pas lahir normal, waktu itu pulang Bu, pulang di rumah seminggu, kurang lebih seminggu Bu. Seminggu pas itu ininya terbuka Bu, bekas operasiannya. Saya kaget, dibawa lagi ke puskesmas. Kata pihak puskesmas harus dirujuk lagi ke rumah sakit. Makanya saya bawa ke rumah sakit. Cuman adek bayi ini ditinggal di rumah Bu, nggak dibawa. Itu pertama lahir. Pas pulang kedua kali operasian, hasilnya nggak ada, nggak keluar ya. Saya emang sehari-hari tahu keadaannya dia bagaimana, ekonominya bagaimana saya tahu. Tapi masyarakat di sini juga peduli sih, maksudnya tidak mendiamkan gitu. Kan dari sini ada posyandu setiap bulan. Nah, dari posyandu juga kan ada maksudnya diperhatikan lah sama pemerintah di sini setempat juga ada perhatiannya. Di rumah milik mertuanya ini, Anang, Syahrul, dan Mimin tinggal. Bahkan tidak hanya mereka yang tinggal, tetapi harus berdesakan dengan 13 orang penghuni lain yang tinggal bersama Anang dan keluarga. Syahrul harus tidur dengan kondisi rumah yang kurang ventilasi udara. Itu pun ditemani dengan sarang laba-laba yang berada di langit-langit rumahnya. Hari yang lalu kita ada kabar, kebetulan kita juga bersinergi dengan pemerintahan kecamatan dan puskesmas. Ada kabar tentang bayi dengan kondisi gizi buruk, Syahrul tadi. Ya kemudian kita berkoordinasi dengan puskesmas, akhirnya puskesmas melakukan penanganan, gitu kan, melakukan penanganan.
Sampai kemudian terakhir kemarin rapat di antara leading sektor antar puskesmas dengan kecamatan mulai bergerak untuk mencari donatur bagi pembelian susu formula khusus untuk bayi gizi kurang sehat, gizi buruk, bayi gizi buruk. Kalau saya berpikir memang ini sebetulnya bukan hanya kewajiban pemerintah aja. Kalau misalnya ada warga yang seperti ini, dari masyarakat juga atau unsur NGO lainnya yang bergerak di bidang kemanusiaan sangat kita harapkan. Dan saat ini saya merasa sangat berterima kasih karena ACT telah mengirimkan timnya untuk membantu. Kini Anang hanya berharap uluran tangan untuk membantu pertumbuhan anak ketiganya tersebut agar Sahrul dapat tumbuh sehat dengan berat badan yang normal.